Ayo. Kenapa? Ayo lagi ngapain? Ini lagi baca-baca artikel aja. Kenapa emang? Pengen ngomong bentar aja. Oh, iya. Bentar. Mau ngomong apa sih? Mau ngomong itu loh. Aku udah subscribe YouTube-nya Kak Ayu. Channelku? Iya. Wih, keren banget. Terus ada masukan atau komen apa gitu dari videoku? Itu loh aku nonton terakhir kan video kita yang berdua pulang tuh yang ke Bali tuh. Pulang itu. Terus yang ada yang video tentang albino itu loh. Kenapa tuh? Penasaran aja. Ya penasarannya gimana dong? Masa Penasaran mau nanya gitu gimana sih Kak Ayu jadi albino tuh ngerasanya gimana? ya ngerasa gimananya dulu nih terhadap diri sendiri apa terhadap aku ke orang lain? Ya terhadap diri sendiri dulu. Ya kalau dari diri sendiri sih yang pasti enjoy aja sih. Tapi kalau terhadap ke teman-teman sama orang-orang di luar sana, dulu mungkin sempet lah ada rasa minder, ada rasa malu juga. Tapi seiring berjalannya waktu, ya udah ikutin aja dan sampai sekarang pun juga masih enjoy. Gitu. Pernah ngerasa dijauhin temen gitu? Wah pernah banget, pernah banget. Gimana tuh ngatasinnya tuh pasti sakit banget ya tuh. Sakitnya tuh di sini Oh. guys. Padahal setiap orang tuh mempunyai kekurangan dan kelebihannya Benar masing-masing ya. banget. Ya dulu tuh, aduh gimana ya, sakit banget sih waktu dijauhin teman-teman, apalagi dijauhinnya satu angkatan gitu ya. Siapa sih yang nggak benci banget gitu Sakit dijauhin banget ya. ya. Nah terus ya udahlah, mungkin akhirnya ada satu teman yang bilang kamu lo dijauhin sama teman-teman kamu karena kamu tuh beda sendiri. Nah itu langsung bikin wah, masa iya sih hanya gara-gara fisik aku doang orang-orang tuh harus ngejauhin aku. Nah pas gitu dari orang tua sendiri udah kasih kayak karakter building juga, jadi sampai sekarang pun aku enjoy kayak gitu. Jadi ngerasa kekurangan tuh menjadi sebuah kelebihan tersendiri yang Betul ada dalam diri banget. kita. Oh iya, terus mau nanya nih, aku pernah dikasih tahu Kayu sendiri kalau nggak salah ngomong, albino itu kan ada yang putih banget, putih pucat gitu. Terus tapi Kayu tuh kulitnya agak putih kuning gitu, agak pink gitu. Nah, emangnya albino tuh ada jenis-jenisnya gitu ya? Ada dong, kalau dari beberapa sumber, dari beberapa literatur yang udah aku baca, albino tuh ada 3 jenisnya. Ada 3? Terus kayak masuk yang apa tuh? Coba sebutin. Nah, kalau aku sih dari menurut literatur ya, aku itu termasuk albino yang albino tipe 2. Jadi albino itu ada 3 kan, ada okuler 1. Okuler 1. Okuler 1 itu dibagi 2 lagi, okuler 1A sama okuler 1B. Terus ada lagi okuler 2 sama okuler 3. Bedanya tuh sebenarnya kadar pigmentasinya atau kadar dari warna kulitnya itu sendiri. Kalau apa namanya, yang okuler 1 itu yang tadi Cika bilang putih banget, semuanya putih gitu. Nah terus kalau yang okuler 2 itu dia sewaktu-waktu bakal bisa berubah warna, entah itu bagian kulitnya atau bagian rambutnya nanti bisa berubah jadi coklat kayak gitu. Yang kulitnya nanti juga berubah jadi warna coklat, tapi nggak coklat secoklat orang biasa. Terus kalau okuler 3 itu dia cuma ya mereka punya melanin, punya pigmentasi yang jauh lebih banyak daripada okuler 1 sama 2. Berarti intinya pembagian 3 jenis itu cuma didasarkan pada proses pigmentasi pada orang yang berbeda-beda aja ya. Oh. Tapi aku nggak pernah nih ngerasa minder Kak Ayu punya seorang kakak yang albino. Keren gitu, bahkan ditanyain sama teman-teman, Riz, kakakmu itu emang putih ya gitu? Emangnya ada keturunan bule? Terus Ya udah tak bilang aja, oh iya dulu kakek aku bule gitu. Boleh nggak ya? Gitu. Padahal nggak tahu kakeknya bule apa bukan ya. Iya ya, pokoknya gitu aja dibilangnya biar percaya gitu. Terus ya udah, terus
seiring berjalannya waktu ya aku kasih tahu kok Kak Ayu itu albino, tapi ya tetap secara fisik masih sempurna semuanya. Iyalah. Jalan dengan Albino itu sama kayak yang lainnya, cuma bedanya di coverin saja. Terus nih, aku ngeliatin tuh matanya Kak Ayu tuh kayak goyang loh, cepet-cepet. Kan kayak lebih jago dari penari Iya. Bali gitu Kayak kan. gini, kayak ninja cepet gitu. Enggak. Ninja, geraknya cepet gitu. Nah, itu Terus? gimana itu, apa semuanya albino kayak gitu juga? Rata-rata sih gitu, rata-rata sekitar ya 70-80%an dari semua albino pasti mereka punya gangguan di mata. Apalagi kayak tadi tuh yang gerakannya cepet itu. Kalau secara medis kan namanya nystagmus. 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 Nah, tuh. Terus selain nystagmus juga albino itu juga dia fotofobi. Tahu nggak fotofobi itu apa? Apa itu? Bukan- Fotofobi. Bukan takut difoto ya, Oh, iya. fotofobi itu. Fotofobi ya, oh iya bisa jadi ya. Takut Iya, iya. difoto, Itu bukan. gimana itu? Jadi fotofobi itu takut sama cahaya atau nggak bisa kena paparan cahaya. Jadi selain melanin atau warna pada kulit itu kan fungsinya buat merangsang melindungi diri kita dari paparan sinar dan panas matahari. Nah, itu kalau fungsinya di kulit, tapi kalau fungsinya itu di mata, itu supaya cahaya yang kita terima melalui mata itu bisa diatur. Makanya kan orang-orang yang matanya hitam, matanya agak-agak gelap, pokoknya gitu, mereka kan cenderung lebih gak silau ketika kena cahaya kan. Nah, sedangkan kalau orang-orang albino kan matanya ada yang biru, ada yang abu-abu, ada yang pink. Itu karena mereka nggak punya pigmen, makanya mereka karena nggak ada pigmen di matanya mereka silau. Oh, gitu. Terus apalagi yang membedakan antara albino sama yang biasa gitu selain dari segi kulit? Apalagi itu? Yang biasa nih, yang maksudnya perbedaan antara albino sama bule atau albino sama yang warna kulitnya coklat. ya perbedaannya ya itu tadi. Cuma dari kelainan mata itu pasti rata-rata ada ya. ya Dari semua Ya. semua albino pasti punya. Terus nih kan albino itu tadi matanya kan goyangnya cepat. Terus kok misalnya di dalam dunia pendidikan nih, misalnya Kayu kan sekarang kuliah, gimana tuh ngatasinnya? Kan harus ngelihat fokus penglihatannya itu sulit. Nah, itu dia. Jadi setiap anak-anak albino ini sebenarnya lebih tergantung pada psikisnya mereka masing-masing sih. Dan kebetulan memang psikis aku kan istilahnya udah siap sama menerima diri aku sendiri kan udah siap. Nah, terus aku pasti akan cari tahu gimana caranya aku bisa beradaptasi di luar, termasuk juga di bidang pendidikan gitu. Bidang pendidikan. Nah, aku kalau di kampus cara belajarku ya aku pakai merekam pakai recorder. Jadi aku nggak terlalu banyak ngelihat slide yang dari dosen karena aku sendiri pun nggak bisa ngelihat itu. Makanya aku cuma andalannya ya recorder dari HP. Aku cuma sediain beberapa gigabyte di memori, nanti aku belajarnya bisa dari audio itu. Oh begitu. Dosen-dosen di kampus kira-kira gimana nih pendapatnya ketika pertama kali tahu Kak Ayu? Ya pendapatnya biasa aja sih sebenarnya kalau cuma secara dari fisik ya. Cuma karena sekarang udah di semester 8 ya, jadi dosen-dosen pun juga udah tahu kan bahwa aku tuh ada kekurangan di mata. Sudah bisa memaklumi Sudah, semuanya. akhirnya dosen-dosen pun memaklumi itu. Apalagi juga ditunjukkan dengan kemauan dari diri sendiri untuk belajar. Dan untungnya nilai aku bagus Bisa banget. dibuktikan dengan nilainya juga ya. Iya gitu. dong. Ya alhamdulillah paling enggak di bawah 3,0 gitu aja deh. Iya syukurnya. Kayu nih pernah nggak ngelihat teman seperti Kak Ayu misalnya kenal di jalan apa di sosial media gitu? Nah kalau ketemu di sosial media pasti pernah. Orang aku punya kalau ada komunitasnya. Oh kan? ada komunitasnya? Iya dong, komunitas albino Indonesia. Itu nyari komunitasnya tuh iseng-iseng gitu? Iyalah, iseng-iseng itu nggak mungkin aku Kepo aja ya? nggak sengaja toto ketemu itu nggak mungkin lah. Terus gimana memulai masuk? Terus
memulai ikut menyatu dengan mereka, memulai pembicaraan bareng, cerita-cerita apa gitu, gimana? Ya kita sharing lah, sesama albino pasti mereka punya cerita hidupnya sendiri-sendiri. Termasuk aku juga pasti menceritakan diriku sendiri ke mereka. Dan setelah aku tahu cerita yang mereka sharingkan ke aku, ternyata Rata-rata sama. heeh. Pernah dibully juga pernah mereka, gangguan di mata mereka kesulitan kayak gitu, sama. Terus juga cerita tentang di pendidikannya juga gitu ya. Terus mereka pernah cerita apa yang kira-kira bisa menjadi menyemangati dan menginspirasi Kak Ayu juga? Mungkin mereka punya cerita yang berbeda dari Kak Ayu. Inspirasi, justru kayaknya kebalikannya deh. Gimana Kak Ayu menginspirasi mereka? Katanya sih begitu. Wah, syukur. Katanya. Ya, gimana? Tapi ada sih, ada orang yang benar-benar bikin aku terinspirasi di anggota itu. Dan apa yang aku lihat, dia sih udah kerja ya, dia albino juga. Yang bikin aku terinspirasi adalah pertama pasti nggak minder, tapi ya alhamdulillah aku pun udah nggak minder kan. Terus yang kedua, walaupun punya kekurangan di mata, mereka sadar dan mereka kenal sama diri mereka sendiri, dalam artian proporsi aku cuma bisanya segini, aku nggak mungkin bisa ngelebihin porsi yang aku punya. Nah itu bikin aku tuh, oh iya sih, aku nggak boleh nih terlalu ngelebihin, harusnya aku tahu lah porsi aku seberapa gitu. Nah itu sih. Terus mereka bilang aku menginspirasi mereka karena aku kuliah gitu. Ada beberapa mereka dari albino di luar sana itu justru nggak mau melanjutin sekolah. Anak-anak SMP, anak SMA itu mereka nggak mau melanjutin sekolah. Merasa minder, terus merasa takut begitu. Takut nggak bisa. Pertama mereka minder dari fisiknya, kedua mereka sadar bahwa mereka matanya ada gangguan. Nah itu yang bikin mereka tuh nggak mau melanjutin pendidikannya. Itu sharingnya melalui chatting gitu apa pernah telepon atau video call bareng? Chatting pernah, telepon juga pernah. Gitu ada nggak sih biasanya ada hari spesialnya albino? Oh ada dong. Hari spesial dunia. Anniversary apa tuh ceritanya? Ngomongnya apa? Hari nasional untuk albino. Tanggal berapa? 13 Juni. 13 Juni. Itu se-internasional. Kalau dikatakan Apa internasional, cuma hari nasional? rasanya sih nasional ya. Yang aku tahu karena kebetulan pas waktu aku masuk di komunitas albino itu kebetulan pas lagi anniversary. Jadi belum terlalu tahu. Justru anniversary itu semakin menyemangati komunitas albino itu. Nah kemarin tuh spesial banget waktu aku pertama kali ikut anniversary-nya mereka. Aku mencoba menggagas ide buat komunitas kita ya. Jadi mungkin member-member albino pada bilang, member baru kok sok-sokan gitu ya bikin ide gitu ya. Waktu itu aku menggagas ide untuk bikin kompilasi video yang mana kita bilang aku albino gitu. Jadi setiap orang bilang saya albino dan saya bangga. Nah itu akhirnya kita upload ke Instagram dan lumayan netizen di luar sana tuh responnya positif gitu. Wah, albino tuh keren ya gitu. Ada komunitasnya, bahkan ada perayaannya. Biar nggak semuanya tuh minder gitu. Terus nggak cuman itu, kita juga tunjukin bahwa albino itu nggak serba semua kekurangan, tapi punya bakat-bakat lainnya. Terus kita tunjukkan dengan pendidikan yang berprestasi juga gitu ya. Prospek kerjanya tuh juga banyak, jadi nggak usah minder. Sebenarnya untuk kesempatan buat kerja kita di luar sana tuh banyak banget, bener dah. Karena ya udah, balik lagi ke diri sendiri. Yang penting jangan minder itu. Karena kalau minder itu menghancurkan segala rasa dan cita-cita kita. Iyalah. Cita-cita itu harus dijalankan dengan penuh keyakinan. Terus kira-kira nanti nikah mau yang sewarna apa yang beda warna nih? Pertanyaannya guys langsung jelek gitu ya. Ini Gimana? udah ngomongin nikah umur berapa?
kuliah belum selesai. Tunggu, semester 8. Umur berapa ya? 22. 22 udah pantas tahu buat nikah. Iya, gimana tuh jadinya pendapatnya? Ya, semua tergantung yang di atas lah ya. Ntar nanti jodohnya mau ketemu sama yang beda warna, mau yang ketemu sama sewarna, ntar ketemu sama yang pelangi juga gak apa-apa wes. Iya ya, atau warnanya campur-campur gitu ya? Iya, kayak Wah. Nanti anaknya jadi apa? Jadi kue. Oh, Ya, pokoknya tergantung yang di atas aja deh. Nah, terus nih ngomongin selain albino. Itu berarti pertanyaan terakhir dari Albino nih. Iya, tentang albino cukup segitu dulu. Ya. Kayu kan semester 8 nih. Sudah skripsian. Aku tahu nih pasti ditanya skripsi. Udah skripsian. Terus kenapa? Sudah sidang. Iya dong. Gak datang ke sidangku loh. Esket sarjana kedokteran kita. Mau nanya nih, Kenapa? gimana sih waktu skripsian itu? Pasti ada dong rasa malasnya. Kira-kira ngatasinnya gimana nih? Soalnya aku deadliners banget. Takutnya pas skripsian nanti males gitu ngerjainnya. Gimana? Males ngerjain ya. Itu sebenarnya balik ke diri Anda sendiri ya. Iya, Mbak. pengen cepet lulus apa enggak ya gitu ya? Yang penting yang pertama ya buat teman-teman semua di luar sana juga. Ya bener kan? Iya. Buat teman-teman yang di luar sana, pertama kalian harus punya target dulu. Target. Target lulus. Iya, semua pasti Lulus punya tepat target waktu dulu. sama-sama. Ya kalau untuk masalah target lulus pasti semua juga Iya. punya. Yang Terus? yang aku maksud tuh di sini, coba deh, maksudnya targetin dalam mungkin 1-2 hari bisa nyelesain 1 bab kayak gitu. Harus selesai 1 bab. Jadi kalau misalnya Cika sendiri nggak bisa konsekuen sama apa yang Cika agendain, apa yang Cika targetin, Cika harus kasih konsekuensi ke diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya nih, wah hari ini kok nggak selesai ya, aku nggak mau beli kuota kayak gitu, beli kuota biar aku nggak chattingan maksudnya. Oh iya. Kalau misalnya chattingan kan mengganggu dari deadline itu sendiri, bener. Iya, malah mau ngerjain tugas nih, terus tahu HP. Akhirnya HP-an. Ya, itu kan gangguan anak Iya, sekarang. ya. Jadi bikin konsekuen, bikin hukuman untuk diri sendiri kayak gitu contohnya. Terus apa lagi? Terus yang kedua, ingat orang tua, karena orang tua kan harus, ya orang tua kan perannya di sini udah kita dibiayain, udah kita diramut dari kecil, nggak mungkin dong kita nggak membalas sesuatu yang bagus untuk mereka, walaupun mungkin mereka menganggapnya seorang anak tuh nggak perlu untuk kasih balasan apapun untuk orang tua, tapi kan kita sadar diri gitu kan, kita harus sadar diri bahwa kita harus memberikan yang terbaik buat mereka tuh. Terus yang ketiga, Berdoa dan ibadah. Jangan lupa berdoa itu nomor 1. Iya, berdoa, ibadah yang benar, puasa Senin Kamis. Ikhtiar dan tawakal. Iya, tawakal. Itu yang keempat, sabar, nggak boleh muring-muring, nggak boleh marah-marah, nggak boleh kesel sama kerjaan sendiri ya. Terus gitu. kan ini menghadapi sidang itu pasti nervous banget. Itu gimana, coba bisa ceritain biar aku juga terinspirasi nanti semakin semangat untuk mengejar cepat lulus dari FKG ini. Aku jadi malu kalau bahas soal ini. Gimana? Emangnya ada apa? Sebenarnya sih kalau untuk sidang skripsinya aman sih ya, aman. Tapi yang menyebalkan itu waktu mau sidang proposal. Jadi Kenapa? kan sidang itu ada 2, Iya. proposal sama skripsi. Nah yang pas aku sidang proposal itu, dosennya ini kan ada 3, dosen pembimbingnya 2 sama dosen penguji 1. Sedangkan waktu aku sidang proposal itu, dosen pembimbingku yang 1 lagi nih telat datangnya. Yaudah aku kan nunggu di luar, nunggu dosennya datang, nunggu dipanggil. Ternyata aku tuh nervousnya, efeknya adalah aku muntah-muntah, diare, pusing, lemes sampai keringetan. Wah guys, aku baru tahu
waduh selama ini nggak cerita sama aku, oh my god. Itu benar-benar sampai pas waktu aku balik itu, padahal aku make upan ya, pas aku sidang tuh aku make upan, maksud aku tuh supaya aku percaya diri kan. Terus ya setidaknya dengan kecantikan aku bermake up gitu ya bisa bikin dosen itu terpesona. Jadi ya melupakan materi-materi yang akan aku sampaikan waktu sidang. Kita harus gitu kan. membawa aura yang baik dulu ya. Maunya gitu, tapi kenapa auranya jadi begitu maksudnya? Tertutup oleh nervous, jadinya aura yang sudah disiapkan dari awal tertutupi semua. Oh, terus sampai apa namanya, dosennya pas tahu aku masuk ruangan itu ngomong, Dek, kamu nervous ya? Tadi ke kamar mandi berapa kali? Tanya kayak gitu. Aduh, ketahuan deh sama dosennya. Tapi waktu sidang skripsi aman, semua aman. Sidang skripsi justru lebih siap ya. Iya, karena udah tahu kan Dari pengalaman sidang proposalnya waktu itu. Wah, keren banget, jadi nggak sabar pengen juga. Dan cepetan sidang. Iya nih, Boro-boro sidang proposal aja belum bikin. masih semester 2. Dan terus berarti tinggal nunggu wisuda nih. Wisudanya kira-kira kapan? Ya semoga doakan lancar ya, nggak ada hambatan biar aku bisa wisuda. Berhubung sekarang dunia sedang tidak membaik, semoga kita doakan ya, semoga dunia keadaannya segera membaik. Segera sehat ya bumiku sayang. Yang bekerja bisa segera bekerja, yang sekolah, mau sekolah bisa segera sekolah, terus yang mau apa namanya wisuda bisa segera wisuda. Yang mau nikah segera dapat jodoh. Yang mau nikah dapat jodoh, yang sudah berencana mau nikah segera terlaksana. Aku nikah kapan? Udah siap. Iya nih pertanyaan juga nih. Kira-kira mau nikah umur berapa sih Bang? Jahat banget sih, ngapain aku mandi kayak gitu ya? Tunggu berkarir dulu ya. Iya dong, jadi aku tuh targetnya jangan jadi wanita yang nggak bekerja nanti kalau udah jadi berumah tangga, karena ya walaupun tanggung jawab untuk nafkah itu kan dia suami sih, ya setidaknya bisa lah jadi wanita mandiri. Berarti berkarir dulu, cari uang yang banyak dulu, baru kita mencari jodoh. Iya. Kayu kan punya YouTube tuh. Mulai kapan sih nge-YouTube? Sebenarnya dari aku SMA sih, dulu tuh punyanya cover-cover lagu sama teman-teman waktu SMA. Itu pun cuma satu video plus bloopers ya. Video nyanyi. Waktu itu Terus? Love Yourself yang aku cover. Habis itu udah lama nggak bikin ya mendingan aku tutup aja kan. Aku bikin lagi waktu awal SMA, waktu awal kuliah. Itu tentang fashion kontennya dengan nama yang sama gitu. Nama channelnya sama dari aku SMA sama yang kedua sama. Terus ternyata begitu banyak sekali bullying dari netizen di kampus yang bilang aku itu alay dan bilang aku, ih nggak usah deh, mendingan kamu udahlah nggak usah bikin YouTube gini. Aku tutup lagi gitu. Terus banyak yang bilang udahlah kamu diam aja daripada kamu dinyinyirin gitu. Tapi aku tuh ya namanya orang punya hobi nggak mungkin dong dipendem gitu aja. Akhirnya aku salurkan, aku bikin lagi channel yang terakhir ini, sekarang ini. Terus kan di videonya nih ada make up tutorial gitu yang aku tahu ya. Terus kira-kira video gitu edit sendiri? Ya iyalah, ngedit sendiri. Dari aplikasi kok bisa sih ngedit sendiri? Belajar dari mana? Ya sebenarnya ngedit gitu mah semua orang bisa sih, mau belajar secara otodidak pun bisa sebenarnya. Zaman sekarang loh, udah nggak zaman namanya kayak les-lesan gitu, udah ada Mbak Google loh. Sekarang tinggal keyakinan seberapa serius kita mau buat kemauan YouTube gimana. Ya sebenarnya sih kalau dibilang bikin channel YouTube pun aku nggak berminat jadi YouTuber, sekedar mau menyalurkan hobi melalui ya kalaupun ada yang subscribe alhamdulillah, nggak ada ya udah. Nah, aku baru kepikiran nih. Aku baru semester 2. Harusnya aku minta saran dari tadi. Minta saran. Kalau di semester awal itu gimana?
Apa kuliahnya pasti awal-awal masih semangat gitu, nanti kan lama-lama turun gitu. Motivasinya Kak Ayu masih semangat sampai semester 8 itu gitu. Jatuh bangun aku belajar. Ya jadi pokoknya ya dari semester awal itu pasti namanya orang baru masuk ke jenjang yang baru pasti semangat Masih tuh. semangat excited. Pasti semangat. Entah itu yang beli baju baru lah, beli tas baru, sepatu baru, ya udah kayak anak SD mau naik kelas gitu lah. Masuk kuliah aja dandannya masih rapi-rapi gitu ya. Masih pingis gitu. Coba semester berikutnya udah lungsek ya. Kayak setrikaan itu apa baju Terus, lungsek. rasa malas tuh pasti ada kan. Pasti ya pokoknya awal-awal tuh pasti masih semangat, terus nanti udah mentok gitu untuk semua jurusan. Kayaknya paling lelah di semester 5. Kenapa itu? Ya udah capek kan, udah setengah tahun loh. Udah jenuh ya. udah setengah tahun loh Anda harus berkuliah gitu. Jadi rasanya monoton gitu. kalau kita berhenti di tengah-tengah tuh sia-sia gitu. Sia-sia banget. Yang penting ya kembali lagi adalah ke orang tua. Terus jadi ingat perjuangannya ya masuk ke kuliah. Iya banget sih. Coba ceritain dong gimana Waktu aku mau masuk dari SNMPTN ya dulu. SNMPTN. SNMPTN itu kan pakai nilai rapot kan dulu tuh SNMPTN. Ya alhamdulillah waktu untuk SNMPTN tingkat sekolah aku masuk yang di 75%-nya. Dulu masih 75%, sekarang kayaknya lebih susah. 40 ya sekarang. Sekarang rasanya sih 40, nggak tahu ya tahun ini mungkin Zamannya berubah. Cika dulu 40. Iya rasanya SNM. dulu 40%. Dikit kan tuh. SNMPTN. Pelit kan. Terus SBMPTN? SBMPTN-nya waktu itu agak rumit sih pilihannya dulu aku memang dimentokkan sebenarnya. Waktu awal-awal agak-agak dipaksa masuk ke kedokteran, Sedikit dipaksa oleh orang tua untuk masuk ke kedokteran. Padahal sebenarnya dulu aku pengen teknik. Ya. Pengen teknik informatika, informatika di kafe gitu. Cuma ya mungkin aku meyakininya bahwa orang tua tuh tahu yang terbaik buat anaknya apa, ya udah aku ikutin. Toh juga sampai sekarang enjoy kan? Gitu. Memang kalau kita mengikuti keinginan orang tua terus kita ikhlas gitu, insya Allah itu sudah Yang penting memang ikhlas. jalan yang terbaik gitu ya. Yang penting ikhlas. Terus Ikhlas. setelah SBMPTN gimana? SBMPTN tuh udah waktu itu aku ikut beberapa universitas. Perlu sebutin nggak nih namanya nih? Nggak usah ya. Pokoknya Terus? ngikutin beberapa SBM universitas. Ternyata gagal juga gitu. Akhirnya maju ke Mandiri. Mandirinya ikut beberapa kampus juga dengan jurusan yang sama. Saat itu masih belum kepikiran untuk nyari swasta ya. Belum. Itu istilahnya kayak bonus aja sih. Nah terus akhirnya setelah mandiri Gagal juga. terus gimana Gagal tuh menyemangati diri sendiri dan akhirnya masuk ke universitas swasta yang sekarang. Ya sebenarnya sih ya udahlah ya, mungkin emang udah jalannya masuk di swasta, jalanin aja. Atau juga mau yang negeri mau swasta tuh sama aja. Yang penting tuh tergantung balik lagi ke diri sendiri. Dan ujung-ujungnya juga tetap nyaman-nyaman aja ya di swasta gitu, dan orang tua juga mendukung selalu. Misalnya nih sudah wisuda sarjana kedokteran, kira-kira mau tetap berhenti di sarjana kedokteran terus lanjut ke S2 apa pengen meneruskan ke dokter apa gimana nih karir ke depannya? Ya setiap mahasiswa kedokteran pasti kepinginnya jadi dokter dong. Pastinya kan. Dan Cika juga kan. Iya, tapi kan juga siapa tahu setiap orang mempunyai cara yang lain gitu. Ya semua sih ntar aja udah ya kayaknya mikirnya. Tapi kalau untuk dari diri sendiri emang pasti kepingin dong untuk dapet gelar dokternya. Masalah nanti jadi dokter praktek, dokter klinis, atau mungkin jadi dosen bergelar dokter, itu ya udah kedepannya aja kita lihat aja. Yang penting targetnya itu dulu. Berarti kita yang menekankan di sini, misalnya orang yang pingin cuma sampai sarjana kedokteran aja, tidak menutup kemungkinan dia juga bisa menjadi orang yang sukses juga. Nggak harus
jadi dokter gitu. Tapi wajar aja kalau misalnya sudah masuk di fakultas kedokteran pingin jadi dokter, Iya. mencari gelar dokter, itu hal yang wajar. Betul. Nah terus aku cuma mau kasih masukan, ya sebenarnya sih ini buat teman-teman di luar sana yang mungkin rada nggak yakin sama diri sendiri, nanti prospek kerjanya apa nih setelah kuliah gitu. Ini aku cuma bilang bahwa kuliah itu cuma sebagai batu loncatan. Misalnya kuliah di ekonomi, nggak mesti nanti kerjanya juga di bagian ekonomi gitu. Bisa jadi kalian punya hobi, nah hobi itu bisa jadi kerjaan. Tuh. Seperti salah satu YouTuber juga yang sudah lulus menjadi seorang dokter yang kita ketahui, dia kan selain menjadi dokter juga menjadi YouTuber yang terkenal banget. Sudah tahu kan? Tahu. Siapa tahu Kak Ayu terinspirasi oleh YouTuber itu. Kak Ayu kan tadi kita sudah ngomongin, misalnya kok kita selesai kuliah gitu kita bisa nge-YouTube gitu pakai sampingan gitu. Selain itu, selain nge-YouTube gitu, pekerjaan sampingan lainnya setelah lulus kuliah itu apa? Kira-kira yang Kak Ayu bayangkan? Bikin bisnis gitu apa? Ya pertama sih pasti pengen jadi dokter dulu. Terus untuk masalah kerja sampingan, ya aku kepinginnya bikin ini sih, kayak tau gak sih kafe. Bikin kafe, terus bikin kafe. berarti bisnis ya larinya. Karena aku senang banget kan kayak bikin dessert gitu. Tuh yang walaupun dessertnya sampai sekarang menurut gimana dessert buatanku? Ya bisa dimaklumi. Jahat banget. Ya Yang bisa jujur-jujur. Tapi kan setidaknya itu bisa menjadi penyemangat. Yang jujur-jujur. Berarti larinya pingin ke bisnis ya. bisnis kuliner. Terus aku pengen nanya nih tips menjadi mahasiswa, terutama yang mahasiswa yang perantau nih. Mahasiswa perantau di luar sana, musafir ya kalian tuh sifatnya. Jadi doa-doa tuh pasti dijabah gitu. Jadi kalian kalau di kos ya banyakin doa. Banyakin doa, jangan HP-an terus, wifi-an terus. Apalagi kalau di kosnya ada wifi gratis. Itu enak banget memang ya. Enak banget. Karena kita juga begitu guys. Kita juga begitu, tapi ya nggak apa-apa. Ini kita membahas nih sebagai teguran untuk diri kita sendiri juga menjadi lebih baik. Terus apalagi nih? Ya nggak hanya yang perantau juga. Yang kedua itu kalau kalian kuliah, niatkan semuanya untuk ibadah, niatkan semua untuk orang tua juga. Niatkan karena Allah dulu pertama, terus niatkan karena orang tua. Terus baru diri sendiri. Terus apalagi? Terus yang ketiga, target. Kalian kepinginnya targetnya seberapa ya? Walaupun sih memang di kala kuliah pasti ada titik jenuh, Itu wajar. capek, sehingga kita lupa target awal kita kuliah itu sebenarnya apa, kayak gitu. Jadi ingat kembali ya waktu masa kecil kita bercita-cita ingin jadi apa, itu target kita gitu. Pokoknya ingat-ingat aja deh poin-poin yang sebelumnya tadi itu udah kaitannya sama yang poin 3 sih. Terus yang keempat itu apa namanya? Ya tetap istilahnya berusaha melakukan yang terbaik. Jangan istilahnya, karena aku yakin banget mungkin di awal semester kita bakal bilang aku pengen jadi komlot. It's nothing. Pasti pikirannya pengen jadi, aku pengen jadi mahasiswa yang teladan, mahasiswa yang berprestasi. Padahal sebenarnya kalau kita itu sesuaikan dengan kemampuan juga ya. Iya, tapi ya udahlah mengalir aja lah. Mengalir aja jadi mahasiswa biasa aja, yang penting kita menekuni kuliah kita ya. Yang penting rajin udah gitu. Oh ya Kayu, kita nih di kampus itu kan kehidupan sosialnya tuh pasti besar. Pasti yang lain. Teman itu menjadi faktor penting kita untuk penyemangat kuliah gitu. Kan pasti ada teman-teman yang nggak mau main sama kita karena kita kurang ini, kurang itu gitu. Terus kira-kira Kayu pasti
kira-kira pernah nggak sih mengalami hal itu? Pasti pernah. Pasti pernah dan sering kayaknya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Cara ngatasinya yang pertama enjoy aja dulu. Enjoy Padahal dulu. nggak terlalu enjoy sebenarnya guys. Easy going aja. Walaupun sakit. Walaupun sakit. Ya, Terus apa ya? Ya berusaha lah positive thinking gitu. Positive thinking bahwa ya mungkin teman kita lelah, mungkin teman kita memberi ruang supaya kita bisa introspeksi diri. Tuh. Takutnya mungkin kita nggak sadar kita ngelakuin hal yang bikin teman kita nggak suka, mungkin kitanya yang terlalu batu banget dikasih tahu sama temen kok kita nggak dengerin. Nah, mungkin teman kita yang jauhin kita supaya kita bisa introspeksi diri Menjadi lebih baik gitu. terus. Ketiga, sabar. Yang ketiga itu sabar tentunya gitu ya. Terus dengan misalnya di-join sama teman gitu, kita tinggal buktikan aja sama prestasi. Betul. Kita semuanya harus buktikan dengan prestasi dan nggak usah merasa Terlalu bersalah. Bener sih. Terus mau tanya apa lagi nih? Tugasku belum selesai loh. Apalagi ya? Bingung aja. Apalagi kayak udah semua deh. Udah jam berapa sih nih? Udah maghrib. Udah maghrib. Ya udah persiapan sholat. Terus Terus nanti kayak ngerjain tugas. ya. Yaudah, makasih Kak Ayu sudah berbagi cerita dengan aku. Jarang-jarang adik kakak bercerita bareng seperti ini. Disitulah pentingnya kita membangun hubungan antar saudara. Pentingnya karantina day. Dari situlah kita mendapatkan manfaat dari karantina deh ya. Setelah kita lama tidak bertemu di Surabaya. Padahal satu kota, Satu kota, kosnya bisa jauh sekali. Dan habis itu kita pulang bareng-bareng ke sini. Terus akhirnya kita bisa cerita-cerita bareng, berbagi cerita yang banyak, pengalaman, motivasi yang bisa aku jadikan juga untuk motivasi dalam kehidupanku, semangat untuk kuliahnya. Kita berdua biar semakin semangat kuliahnya. Kak Ayu bisa segera wisuda. Wisuda esketnya bisa segera jadi dokter. Aku juga bisa menjalani semesterku yang masih semester awal ini. Masih kecil. Biar makin semangat lagi, biar cepet segera menjadi dokter gigi, mewujudkan cita-cita orang tua ya. Yoi. Terus apalagi nih, ayo yang bisa kita dapatkan dari karantina ini? Yang bisa, yang pertama pasti kumpul keluarga dong. Kumpul keluarga, kan kita jauh ya. Lama nggak pulang tuh, terus banyak cerita sama keluarga juga tuh. Terus kan selama ini bakat-bakat terpendam kita selama kuliah itu kan susah tersalurkan ya. Selama karantina ini kita berusaha mengeluarkannya, seperti yang bisa ngevlog nih. Terus apa lagi? Masak. Katanya mau bikin bisnis kafe. Bikin bisnis kafe gitu. Terus memanfaatkan waktu karantina day ini dengan baik. Iya, pokoknya gitu ya guys. Terima kasih. Dadah, aku nugas dulu ya. Terima kasih.